Pokok pembahasan dalam materi ini adalah satu, seputar pendidikan Indonesia, dua, kesehatan penduduk Indonesia, dan yang terakhir atau yang ketiga adalah peran pendidik dan kesehatan terhadap penduduk pembangunan ekonomi Indonesia. Untuk yang pertama, pendidikan. Pendidikan secara umum adalah suatu proses pembelajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Kemudian ada fungsi pendidikan. Yang pertama, mempersiapkan masyarakat agar dirinya dapat mencari nafkah dengan lebih mandiri. Dua, membangun serta mengembangkan minat ataupun bakat dan peserta didik, baik itu untuk kepuasan pribadi ataupun demi kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, sebagai tindakan pelestarian budaya yang ada di lingkungan masyarakat itu sendiri. Dan seterusnya sampai poin ke-10 yang sudah tertera di PPT. Kemudian juga ada tujuan pendidikan. Adapun tujuan pendidikan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia diantaranya 1. UU nomor 2 tahun 95. Menurut Undang-Undang nomor 2 tahun 1995, tujuan pendidikan diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, serta bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, yaitu tentang pasal 3 tujuan pendidikan nasional, diantaranya mengembangkan potensi pendidikan agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga diatur dalam MPRS nomor 2 tahun 1960. Menurut MPRS nomor 2 tahun 1900 ini, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berjiwa Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan isi UUD 1945. Kemudian yang lainnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Kondisi pendidikan di Indonesia berdasarkan laporan PISA, Program for International Student Assessment dari tahun 2000 sampai 2018, dapat diketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia yang meliputi 3 bidang, yaitu membaca, matematika, dan sains, mengalami kenaikan dan penurunan. Meskipun begitu, kenaikan dan penurunan tersebut belum dapat mencapai rata-rata OECD. Indonesia konsisten berada di 10 terbawah. Berdasarkan data tersebut, kita dapat menilai bahwa pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh di antara negara-negara lainnya. Kualitas pendidikan di Indonesia menurut PISA 3 periode terakhir. Menurut hasil tes PISA pada tahun 2009, Indonesia berada di peringkat ke-57 dari 65 negara, di mana hasil sains sebesar 383 dari rata-rata OECD sebesar 501, membaca sebesar 402 dari rata-rata OECD sebesar 493, matematika sebesar 371 dari rata-rata OECD sebesar 496. Pada tahun 2012, Indonesia berada di peringkat ke-63 dari 65 negara, di mana hasil sains sebesar 382 dari rata-rata OECD sebesar 501, membaca
sebesar 396 dari rata-rata OECD sebesar 492. Matematika sebesar 375 dari rata-rata OECD sebesar 494. Pada tahun 2015, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 72 negara, di mana hasil sains sebesar 403 dari rata-rata OECD sebesar 493, membaca sebesar 397 dari rata-rata OECD sebesar 493, matematika sebesar 386 dari rata-rata OECD sebesar 490. Pada tahun 2018, Indonesia berada di peringkat ke-74 dari 78 negara, di mana hasil sains sebesar 396 dari rata-rata OECD sebesar 489, membaca sebesar 371 dari rata-rata OECD sebesar 489, matematika sebesar 379 dari rata-rata OECD sebesar 489. Hasil nilai PISA tahun 2018 mengalami penurunan berturut-turut pada kategori membaca, matematika, dan sains. Bila dibandingkan dengan hasil nilai tes PISA di tahun 2015, dari semua skor itu membaca memiliki penurunan skor terendah dan bahkan di bawah skor di tahun 2012. Turunnya skor PISA memang bisa dibilang memprihatinkan jika dibanding dengan rata-rata internasional. Indonesia memiliki jarak yang cukup jauh. Indonesia bahkan tidak berhasil menembus skor di atas 400 untuk ketiganya. Penurunan kualitas ini tentu indikasi bahwa ada beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan jika PISA masih menjadi standar bagi pemerintah Indonesia untuk membangun pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia. Yang pertama, kekurangan jumlah guru yang terampil. Yang kedua, fasilitas yang kurang memadai. Yang ketiga, kurangnya beban belajar. Yang keempat, mahalnya biaya pendidikan. Mengapa kualitas pendidikan di Indonesia begitu buruk? Menurut pengamat pendidikan Budi Trikaryanto 2019, setidaknya ada dua masalah yang membelenggu pendidikan di Indonesia, diantaranya yang pertama yaitu kualitas pengajar. Kompetensi guru di Indonesia masih berada di tingkat yang masih rendah. Dilihat dari hasil uji kompetensi guru atau UKG, nilai rata-rata di bawah 5. Padahal menurut Budi, untuk menghasilkan murid-murid cerdas diperlukan sumber-sumber pengajar yang berkompeten. Yang kedua yaitu sistem pendidikan yang membelenggu. Tak hanya Budi Trikaryanto yang berpendapat bahwa sistem pendidikan di Indonesia kurang maju atau tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Namun Menteri Pendidikan Budayaan Mendikbud tahun 2020 yaitu Nadiem dalam webinar Indonesia Belajar dari Rumah tanggal 5 bulan 11 tahun 2020 mengatakan bahwa ia menyesali bahwa pendidikan di Indonesia sebelumnya hanya berfokus pada nilai tanpa memperdulikan hal-hal untuk menunjang kreativitas. Padahal menurut yang terpenting di masa depan adalah inovasi dan kreativitas dari sumber daya manusia. Tidak hanya berdasarkan nilai saja. Kadang sistem tidak mengapresiasi kreativitas, ia mengapresiasi kemampuan konkret saja atau dapat nilai tinggi saja, tapi tidak melihat potensi produktivitas dan kreativitas yang sebenarnya itu jauh lebih penting di dunia masa depan kita. Selanjutnya yaitu solusi masalah pendidikan. Untuk mengatasi masalah-masalah cabang di atas secara garis besar, ada dua solusi, yaitu yang pertama, solusi sistematik, yaitu solusi yang mengubah sistem yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti diketahui, sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini diterapkan dalam konteks
Sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan. Solusinya yaitu masalah-masalah cabang dan yang ada khususnya menyangkut perihal pembiayaan seperti rendahnya sarana fisik, sejahtera, dan mahalnya biaya pendidikan. Berarti menurut juga merubah sistem ekonomi yang ada. Akan sangat kurang efektif kita merupakan sistem pendidikan Islam dalam atmosfer sistem ekonomi kapitalis yang kejam. Maka sistem kapitalisme saat ini wajib dihentikan dan diganti dengan sistem ekonomi Islam yang menggaris bahwa perintah yang akan menanggung segala pembiayaan pendidikan negara. Yang kedua yaitu solusi teknis, yaitu solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Solusinya yaitu untuk masalah-masalah teknis dikembalikan pada upaya-upaya praktis untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan. Rendahnya kualitas guru misalnya di samping diberi solusi meningkatkan kesejahteraan, juga diberi solusi dengan membiayai guru melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan memberikan berbagai pelatihan untuk meningkatkan kualitas guru. Rendahnya prestasi siswa misalnya diberi solusi dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas materi pelajaran, meningkatkan alat-alat peraga dan sarana-sarana pendidikan dan sebagainya. Selanjutnya itu membahas tentang kesehatan. Berikut pengertian tentang kesehatan adalah keadaan sehat lebih baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang meningkatkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Griwijoyo tahun 2012, kesehatan merupakan landasan atau dasar kondisi fisik yang sangat diperlukan bagi keberhasilan melakukan pekerjaan. Oleh karena itu, sehat merupakan fondasi bagi kehidupan seseorang untuk perlu dipelihara. Menurut Hendrik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, faktor perilaku, yang kedua, faktor lingkungan, yang ketiga, faktor keturunan, dan yang terakhir atau yang keempat, faktor pelayanan kesehatan. Masalah kesehatan di Indonesia. Masalah kesehatan di Indonesia ini cukup kompleks ya, yaitu meliputi orang dewasa, remaja, bahkan anak-anak. Nah, masalah kesehatan di Indonesia yang pertama dibahas yaitu gizi buruk, di mana gizi buruk ini rentan dialami oleh anak-anak. Akibatnya anak-anak ini dapat mengalami penyakit stunting, yaitu gangguan pertumbuhan. Jadi anaknya mengidap penyakit stunting ini badannya lebih pendek dari tinggi badan ideal untuk ukuran anak seusianya. Nah, jadi gizi buruk ini dapat menjadi faktor penurunan SDM di Indonesia. Yang kemudian yaitu masalah kesehatan yang kedua, tuberkulosis. Nah, tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan yang tidak bisa diremehkan ya, karena kan menurut data WHO penderita TBC terbesar kedua itu adalah Indonesia. Nah, dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan RI berdasarkan Rakernas tahun 2018, jumlah penderita TBC di Indonesia mencapai 759 per 100.000 penduduk berusia 15 tahun ke atas. Nah, pria merupakan kelompok yang lebih banyak mengidap penyakit TBC ini, sementara wilayah perkotaan menjadi titik TBC terbanyak.
Nah, jadi kan TBC juga dapat menurunkan SDM di Indonesia, di mana pria yang notabene seorang yang pekerja keras ini sering lebih banyak mengidap penyakit TBC. Dan kemudian yaitu masalah kematian ibu. Nah, masalah kematian ibu ini juga cukup memprihatinkan karena menurut data WHO pada tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia berada di angka 305 untuk setiap 100.000 kelahiran. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang maju, Indonesia cukup jauh, yaitu di mana di negara-negara maju itu angka kematian ibu 12-14 kasus per 100.000 kelahiran. Bahkan seperti di Inggris, Jerman, dan Jepang hanya mencatat rata-rata 6-7 kasus kematian ibu per 100.000 kelahiran. Nah, jangankan kita membandingkan Indonesia dengan negara-negara maju ya. Jika Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga pun, Indonesia masih tertinggal jauh mengenai angka kematian ibu. Kemudian yang keempat, masalah kesehatan yang keempat yaitu kematian, kasus kematian, yaitu baik dialami oleh bayi, balita, hingga anak-anak usia remaja. Dan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kematian ini adalah asupan nutrisi yang kurang selama masih berada di kandungan untuk bayi, yaitu terus penyakit akibat infeksi, diare, TBC, dan sebagainya, kecelakaan, dan gaya hidup tidak sehat seperti merokok, alkohol, dan kurang berolahraga. Masalah yang kelima yaitu penyakit menular. Nah, penyakit menular ini penyumbang terbesar masalah kesehatan di Indonesia, seperti DBD, malaria, leptospirosis, flu babi, hingga HIV/AIDS. Kemudian yang keenam yaitu mengenai penyakit tidak menular, yaitu meskipun penyakit ini tidak menular, namun banyak yang meskipun penyakit ini tidak menular, namun rakyat Indonesia banyak dihantui oleh penyakit ini karena sering dialami. Contohnya yaitu seperti gangguan pernafasan, diabetes, tekanan darah tinggi, dan kanker. Lalu kemudian masalah kesehatan di Indonesia terakhir yaitu gangguan jiwa, di mana dikutip dari beberapa sumber, Indonesia memiliki kuantitas pengidap gangguan jiwa yang cukup banyak, yakni sekitar 14 juta jiwa. Bahkan 400.000 diantaranya dinyatakan pengidap gangguan jiwa parah. Gangguan jiwa ini memerlukan perhatian khusus guna menekan peningkatan jumlahnya. Pasalnya, masalah ini juga turut mempengaruhi kualitas dan produktivitas masyarakat Indonesia yang berdampak terhadap daya saing dunia. Nah, dari ke-7 masalah kesehatan ini pemerintah sudah menggalakkan dalam penanggulangan masalah kesehatan ini. Bisa dicermati ya, kalau yang solusi untuk kematian ibu, pemerintah juga sudah melakukan perhatian khusus kepada ibu hamil, di mana setiap bulannya juga ada pengontrolan kepada ibu hamil
ada kelas 6 juga, dan dalam pandemi ini ibu hamil juga disyaratkan untuk melakukan tes swab sebelum 2 minggu. Lalu bagaimana sih perkembangan kesehatan Indonesia? Nah, teman-teman bisa lihat ya, yang di sebelah kanan ini ada potret kesehatan Indonesia pada tahun 2018. Dan dimana yang warnanya, diagramnya warna kuning, ini data pada tahun 2013, dan yang warna hijau ini data pada tahun 2018. Nah, dari gambar ini bisa disimpulkan bahwa masalah kesehatan penduduk Indonesia masih mengalami beberapa kenaikan dan penurunan. Nah, masalah kesehatan yang mengalami penurunan diantaranya yaitu stunting yang turun sebesar 6,4%, gizi buruk yang turun sebesar 2%, ISPA turun sebesar 9,4%, penyakit malaria yang turun sebesar 1%, diare sebesar 6,2%, dan sedangkan masalah kesehatan penduduk Indonesia yang mengalami kenaikan diantaranya yaitu obesitas naik sebesar 7%, pneumonia naik sebesar 0,4%, kanker sebesar 0,4%, stroke sebesar 1,8%, diabetes sebesar 1,6%, hipertensi sebesar 8,3%, dan penyakit mental atau penyakit jiwa sebesar 5,3%. Nah, dari data tersebut, masalah kesehatan yang mengalami kenaikan paling signifikan yaitu penyakit mental atau penyakit jiwa, yaitu dari 1,7% pada tahun 2013 menjadi 7% pada tahun 2018. Bagaimana sih hubungan pendidikan dan kesehatan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia? Sektor pendidikan menjadi sangat penting dan menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional suatu negara, termasuk bagi suatu daerah otonom. Mengapa? Karena yang pertama, hasil pendidikan itu memiliki dampak yang besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu daerah atau negara. Nah, seperti pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam berbagai bidang kehidupan, baik ideologi, politik, sosial, ekonomi, dan budaya, amat tergantung dari hasil pendidikan yang berkualitas. Dan alasan yang kedua yaitu karena hasil pembangunan suatu sektor pendidikan itu diharapkan adalah untuk dapat adanya perubahan sikap mental masyarakat. Katakanlah misalnya bidang kesehatan, maka pendidikan yang baik pada hakikatnya itu akan mengubah sikap mental atau kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Misalnya termasuk tentang bahaya narkoba dan bahkan bahaya HIV dan AIDS. Pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan dari pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan kesejahteraan, sedangkan pendidikan merupakan hal yang pokok untuk menggapai kehidupan yang memuaskan dan berharga. Keduanya ini merupakan hal yang penting untuk membentuk kapabilitas manusia yang lebih luas pada inti makna pembangunan. Kesehatan dan pendidikan berkaitan sangat erat dalam pembangunan ekonomi. Kesehatan dan pendidikan adalah investasi yang dibuat dalam individu yang sama.
Modal kesehatan yang lebih baik dapat meningkatkan pengembalian atas investasi dalam pendidikan, karena kesehatan adalah faktor penting atas kehadiran di sekolah. Anak-anak yang sehat lebih berprestasi di sekolah atau dapat belajar secara lebih efisien, dan individu yang sehat lebih mampu menggunakan pendidikan secara produktif di setiap waktu dalam kehidupannya. Jadi, hubungan pendidikan dan kesehatan itu penting untuk pembangunan ekonomi suatu negara, termasuk di Indonesia. Jadi jika penduduk Indonesia memiliki pendidikan yang baik, memiliki kesehatan yang baik, maka insya Allah negara Indonesia lebih mudah dalam melakukan pembangunan ekonomi, dan rakyat Indonesia pun menjadi sejahtera.